Hari ini kita lanjutkan kembali pertemuan kelas Data Science. Pembahasannya pagi hari ini kita bahas mengenai Data Science dengan Excel ya. Silakan dipersiapkan toolsnya. Kita hanya menggunakan Excel pagi hari ini. Baik, sudah muncul ya. Ya, jadi di dalam data science ada suatu metodologi data science ya, di mana metodologi ini adalah langkah-langkah yang dijalankan ketika kita mengerjakan project atau kegiatan data science. Misalnya gini, kemarin saya baru meeting dengan salah satu BUMN. Jadi mereka punya suatu fasilitas training ya untuk top level management, di mana BUMN ini data-data yang trainingnya itu banyak banget gitu. Kita dilihatkan, oh ini datanya seperti ini misalkan. Nah kemudian ya terkait dengan pelatihan kepemimpinan contohnya. Nah dari tahun sekian sampai dengan tahun sekian datanya disimpan di dalam penyimpanan data ya. Datanya disimpan di ERP dan di database. Nah, dari penyimpanan data itu muncul beberapa ide-ide yang diantaranya misalkan ini harus dilakukan analisa. Misalkan kriteria apa yang menentukan kelulusan dari seorang peserta, misalkan berdasarkan data histori sebelumnya dan lain sebagainya. Nah, artinya di sini kami sebagai data scientist ya, harus bisa menentukan pendekatan dan juga langkah-langkah yang harus dijalankan agar sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh user kita. Ya, dalam hal ini adalah BUMN tersebut. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya sederhana, kita menjalankan metodologi namanya CRISP-DM ya, yang berasal dari data mining. Yang pertama adalah business understanding. Kita memahami permasalahan yang terjadi di sisi user. Tadi dalam hal ini adalah data pendidikan bagaimana harus bisa dikelola dengan baik contohnya. Kemudian analytic approach. Kita harus memilih pendekatan yang bisa kita gunakan ya. Ada banyak pendekatannya. Beberapa di antaranya adalah deskriptif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menunjukkan hubungan di antara X dan Y. Nah, hari ini kita akan bahas deskriptif dengan menggunakan tools Excel. Kemudian prediktif, yaitu memprediksi hasil jika diberikan suatu data. Ya, misalnya diberikan suatu variabel, kita bisa menentukan harga jual mobil berdasarkan model yang dibangun. Itu contohnya. Klasifikasi, yaitu menjawab pertanyaan benar atau salah, 1 atau 0, yang sifatnya binary atau multiple, dan datanya ini bukan nilai targetnya continuous ya, atau bukan atau adalah discrete ya, klasifikasi. Nah, pemilihan analytic approach yang tepat akan membantu kita, memudahkan kita untuk melakukan analisa ya. Jadi kita bisa menentukan ini pakainya deskriptif, prediktif, atau klasifikasi, atau regresi, ya, atau dan lain-lain. Kemudian setelah kita mengetahui kasusnya seperti ini, analytic approach-nya yang kita pilih,
langkah berikutnya adalah kita harus bisa mendefinisikan data yang dibutuhkan. Nah, berarti tadi kan saya harus bisa definisikan untuk melakukan analisa data dari data-data pelatihan ya. Misalnya tadi tasnya adalah menentukan kriteria kelulusan dari peserta. Nah, berarti saya harus nyari data apa yang harus saya definisikan. Biasanya data tersebut sudah tersedia pada sistem yang mau kita atau data yang mau kita lakukan analisa. Jadi misalkan datanya sumbernya dari ERP ya, atau Enterprise Resource Planning, dari database ya, dari transactional data ya, atau dan lain sebagainya. Kemudian kita kumpulkan datanya. Kalau bisa penyimpanan datanya ini dipisahkan antara yang sedang berlangsung atau transactional data dengan data analytics ya. Jadi kita kumpulkan data-data yang sifatnya histori, kemudian kita masukkan ke dalam satu penyimpanan data agar bisa memudahkan dalam melakukan analisa. Nah, ini contohnya bisa kita dapatkan dari data.go.id, banyak datanya, atau dari Kaggle ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita lakukan preparation, kita siapkan datanya agar bisa digunakan, dan barulah kita melakukan pemodelan, evaluasi pada model, dan juga deployment atau proses pemasangan model pada level production ya, seperti itu. Silahkan ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan metodologi data science. Urgensinya apa kita mempelajari metodologi data science? Karena kalau kita salah menentukan langkah yang diambil, itu nanti akan kurang bagus hasilnya. Sekarang kita coba lihat contoh ya. Jadi ada platform namanya Kaggle ya. Kaggle ini adalah salah satu platform bank data yang bisa kalian gunakan. Ini gratis ya, banyak datanya, silakan bisa dicari. Misalkan saya mencari data histori penjualan rumah ya. Nah, jadi saya punya misalnya datanya adalah data histori penjualan rumah. Misalnya ini ada sekitar ya ada ribuan data misalkan ya. Banyak banget datanya. Misalkan data histori yang pertama, person A ya pada tanggal 2 Mei 2014 menjual rumahnya. Luas rumahnya misalnya 1.340 meter. Kemudian luas parkirannya 7.000 meter. Jumlah lantainya ini 1,5 ya. Kemudian jumlah kamar tidurnya 3. Jumlah kamar mandinya misalnya sekian, dan lain-lainnya. Ini dalam meter. Nah, kemudian person yang pertama itu menjual rumahnya dengan harga $313.000. Yang kedua juga sama, misalkan ini kejualnya $2.384.000 kejualnya ya. Nah, artinya kan di sini histori penjualan rumah. Misalnya tasnya seperti ini, dari yang misalnya ini yang meng-hire kita sebagai data scientist adalah misalkan agen penjualan rumah. Saya ingin dibuatkan suatu model yang dapat menerima input berupa variabel-variabel yang menentukan harga jual rumah. Contohnya apa? Misalnya saya masukkan
jumlah ukuran kamar tidur, ukuran kamar mandi, ukuran ruang keluarga, ya, dan lain sebagainya. Saya masukkan, bayangkan ada sistem yang dapat menerima inputan ini, kemudian dia dapat menghasilkan prediksi harga jual rumahnya. Nah, itu contohnya ya. Kira-kira pendekatannya apa yang akan kita gunakan? Tadi kan pendekatannya ada banyak ya pilihannya. Ada apa saja tadi? Ada deskriptif, prediktif, dan klasifikasi. Kira-kira pendekatannya apa? Ada yang bisa bantu jawab? Nah, kemudian kasus yang pertama ya. Buatkan model, inputnya adalah variabel-variabel yang menentukan harga jual rumah, atau kita sebutnya dengan independent variable. Contohnya yang mana? Bedroom ya di sini, kemudian square feet living ya, lot, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah independent variable. Sementara dependent variable atau variabel yang bergantungnya adalah harga. Nah, jadi inputnya kita abaikan yang harganya. Inputnya adalah semua independent variable ini, dan dia dapat menentukan harga jual rumah. Kira-kira approach yang tepatnya apa? Silakan dijawab. Kemudian kasus yang kedua, saya ingin mengetahui hubungan di antara apakah benar kalau misalkan ruang keluarganya besar, ini kan contoh pada besar-besar nih. Ruang keluarganya besar, apakah harga jual rumahnya menjadi lebih besar juga? Atau sebaliknya, misalnya jumlah atau ukuran kamar mandinya kecil, harga jual rumahnya jadi kecil juga. Nah, kira-kira approach yang tepat apa untuk menentukan hubungan di antara dua variabel tadi? Ada yang bisa jawab? Ada yang jawab klasifikasi, ada yang jawab prediktif, ada lagi? Silakan kita coba ini ya, deskriptif. Untuk yang mana yang deskriptif? Ya benar, salah satunya adalah deskriptif. Yang mana? Klasifikasi. Kasus yang kedua klasifikasi katanya. Oke, baik, kita jawab ya. Kasus yang pertama tadi menentukan model ya. Kira-kira klasifikasi bisa digunakan tidak? Ya sebenarnya klasifikasi bisa kalau misalkan harga yang ditentukannya itu nilainya adalah diskrit. Ya, sementara nilai-nilai harga jual rumahnya di sini kalau kita lihat ada dalam range yang tidak tentu. Maksudnya range-nya misalnya dari 10.000 sampai dengan 1 juta misalnya. Itu kan continuous nilainya. Artinya apa? Kita bisa menggunakan pendekatan lainnya. Contohnya adalah dengan menggunakan regresi. Jelas ya. Jadi jawaban yang nomor pertama adalah regresi. Kemudian yang nomor 2, tadi ada yang menjawab apa? Deskriptif. Nah, kenapa deskriptif? Karena kita ingin menentukan hipotesis, benar ya tadi ya. Hipotesis itu adalah dugaan. Ya, ini H0 dan H1, benar. Dugaan apakah benar ukuran rumah yang besar berpengaruh terhadap harga jual rumah, gitu kan? Dan juga ukuran, contoh lainnya, kamar mandi yang kecil berpengaruh terhadap harga jual rumah. Nah, berarti deskriptif. Karena deskriptif itu, kita lihat lagi, pendekatan yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara variabel X dan variabel Y, gitu. Kalau ingin mengetahui hubungan, ingin mengetahui statistik deskriptif dari data kita bisa menggunakan deskriptif ya. Kemudian klasifikasi ya, klasifikasi kalau targetnya atau labelnya itu nilainya diskrit. Contohnya bagaimana? Kita cari lagi ya data yang lain. Data yang lain misalnya namanya hard ya, data. Nah ini hard disease UCI. Kita lihat datanya. Atau mungkin kita buka aja ya. Silakan nanti dibuka Excel-nya, boleh dibuka. Oke, saya punya data hard ya. Datanya seperti ini, saya unduh dari Kaggle, silakan bisa di-download. Kemudian kita bagusin dulu datanya. Ya, kalau kita lihat di sini, ini ada data history
seseorang pasien diperiksa oleh dokter. Ini misalnya pasien yang pertama, usianya 63 tahun, jenis kelaminnya 1 pria, 0 wanita misalnya. CP ini tipe sakit dada, kolesterol, kemudian tekanan darah dan lain sebagainya. Nah, ternyata dokter memeriksa pasien yang pertama ini, hasil pemeriksaannya kita kategorikan satu itu misalkan ada indikasi penyakit jantung, contohnya seperti itu. Kemudian pasien yang nomor ke 184 diambil datanya, usianya 61 tahun, kemudian jenis kelaminnya wanita, kemudian tipe sakit dadanya 0, tekanan darahnya 130, kolesterolnya 330. Dokter menentukan, oh ini tidak ada indikasi penyakit jantung. Nah, jadi di sini kan yang mengambil data ini seharusnya atau yang memberikan pelabelan atau anotasi terhadap ini label ya, kita sebutnya label atau dependent variabelnya. Ini adalah expert harusnya. Nah, dalam hal ini adalah dokter. Dan kalau kita lihat targetnya di sini hanya 0 dan 1 ya. Misalnya ada lagi satu lagi, misalnya 2. Misalnya kalau 2 itu tidak yakin misalnya. Nah, ini kan artinya range-nya terbatas ya atau discrete. Nah, jadi karena discrete kita bisa menggunakan klasifikasi seperti itu. Jadi pendekatan yang kita pilih harus tepat untuk menentukan model yang kita bangun ini tepat juga ya, seperti itu. Jadi ini data yang contohnya data penjualan rumah, yang mengambilnya siapa ya? Sebenarnya seharusnya yang mengambilnya orang yang fokus di situ atau kita sebut dengan expert gitu. Kalau kita tidak expert, bisa nggak kita melakukan pelabelan? Tapi harus diukur dengan validasi tertentu ya. Nanti kita pelajari di poin berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ya, bisa diikuti ya sampai sini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada, sekarang kita coba unduh data baru ya. Datanya adalah ya, silakan diunduh datanya. Kita punya datanya adalah terkait dengan data histori penjualan mobil ya. Jadi tasnya di sini kita akan coba deskriptif ya pada hari ini dengan menggunakan Excel. Ya, silakan diunduh datanya. Sebelum diunduh kita lihat ya di halaman home-nya di sini. Kalau kita lihat ada beberapa variabel ya yang diambil ketika seseorang menjual mobil. Contohnya misalnya produsen ya. Kemudian fuel type-nya ada diesel atau gas. Kemudian engine location-nya ada di depan atau belakang ya. Kemudian tipe mesinnya, dia pernah dengar ya, ini tipe mesin mobil. Kemudian ukuran mesin mobilnya, nilainya continuous dari 61 sampai 326 ukurannya. Kemudian dan lain-lain ya. Dari nomor 1 sampai dengan 25 ini adalah independent variable. Ya, karena di sini kenapa independen? Karena ini variabel ini yang nantinya akan bisa digunakan untuk memprediksi misalnya contohnya sesuatu. Dalam hal ini adalah harga yang diprediksi. Nah, namun sebelum kita lakukan prediksi, ada baiknya kita melakukan analisa terhadap data kita atau
kita kenal data kita, istilahnya adalah exploratory data analysis ya. Jadi ada suatu teknik di dalam data science yang cukup penting tapi banyak dilewatkan, namanya adalah exploratory data analysis. Jadi kita harus mengenal data kita. Nah, ada beberapa teknik, ini nggak semua teknik ya, hanya sedikit karena panjang kalau tekniknya kita jelaskan semua. Nah, jadi di sini kita coba unduh datanya, silahkan bisa diunduh. Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan ya. Klik data folder, kemudian klik import 85.data, silahkan diunduh, diklik. Kalau sudah, kita rename jadi data penjualan.csv. Namanya data penjualan.csv, silakan. Ada yang lewat sejauh ini? Silakan diunduh, import 85.data. Setelah diunduh, buka data_penjualan.csv. Silakan dibuka. Nah, ini hasilnya seperti ini ya, data penjualan mobil kita. Ada sebanyak 205 histori seseorang menjual mobil. Ya, ada 205 data. Dan variabelnya berapa, kita harus pisahkan dulu antara kolomnya, ini belum dipisahkan karena tipenya adalah CSV atau comma separated value. Nah, silakan blok yang A ini, kolom A silakan diblok, klik data, kemudian klik text to column, kemudian pilih delimited next, kemudian checklist yang koma di sini, finish. Oke, sekarang kita sudah melihat data kita berupa kolom-kolom ya, ini sel yang isinya data penjualan mobil. Ini histori yang pertama sampai dengan yang ke-203. Mana kolom A sampai dengan Y ini adalah independent variable. Silakan nanti bisa disesuaikan lagi di keterangannya ya di sini ya, 1 sampai dengan 26. Silakan bisa disesuaikan nanti. Nah, sekarang task kita adalah kita ingin membuat, ini saya close dulu. Kita ingin membuat statistik deskriptif dari data kita, atau dengan Excel kan sudah pada tahu ya. Jadi di sini kita perlu mengenal misalnya min dari masing-masing variabelnya ya. Cara menghitung minnya kan, kalau misalkan nilainya adalah continue atau discrete, tinggal kita jumlahkan seluruh data dibagi dengan jumlah datanya ada berapa ya. Kemudian standar deviasi ya, jadi standar deviasi ini salah satu statistik deskriptif yang mana kita bisa menentukan batas atas dan juga batas bawah dari minnya. Sedikit kita lihat ya. Nah, sebagai contoh misalkan saya memiliki data point, ini masing-masing data pointnya nilainya misalkan ini ada 600, tingginya ya 470, 170, 430 dan 300. Untuk menghitung min dari tinggi, artinya kan kita jumlahkan semuanya, jumlahkan dibagi dengan jumlah data. Isinya adalah 394. Nah, sekarang kita ingin mengetahui seberapa besarkah data point ini terhadap masing-masing minnya. Maksudnya batas atas dan batas bawahnya bagaimana? Nah, cara menghitungnya kita hitung dulu variansnya. Variansnya kita hitung ya, dengan cara menghitung varians. Setiap data point dikurangi dengan min. Ya, misalnya tadi minnya tadi berapa? 394. Ya, data pointnya tadi 600 untuk data point yang pertama. Berarti 600 dikurangi 394, kemudian dikuadratkan. Ditambah dengan data yang kedua, ya tadi sama caranya. Setiap data point dikurangi dengan min, dikuadratkan, dan seterusnya. Nah, sehingga kita jumlahkan ya, dibagi dengan jumlah data, kita dapat varians. Nah, kemudian dari varians ini tinggal kita akarkan, ya sehingga kita mendapatkan standar deviasi. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat data point yang pertama,
kira-kira ini normal nggak? Oh ternyata dia lebih tinggi dari batas atasnya ini ya, upper inbound-nya gitu. Kemudian data poin yang ketiga, seberapa jauh ya, ternyata lower dibandingkan batas bawahnya. Nah, seperti itu kita bisa mengetahui dengan menggunakan standar deviasi. Cara menghitungnya gimana? Sudah ada di Excel rumus-rumusnya ya. Jadi bisa kita gunakan. Misalnya di sini kita ingin menghitung mean standar deviasi misalnya. Mean-nya bagaimana? Dari yang Q ini adalah, kita lihat lagi, Q itu adalah engine size ya. Jadi ukuran mesin mobilnya ada di Q ya. Kita hitung. Berarti kan di rumus Excel-nya tinggal average dari Q2 sampai dengan Q1 sampai dengan Q205. Ya, ini min ya. Kemudian standar deviasinya bagaimana? Nah, kita hitung juga ya sama. Nah, jadi bisa dihitung dengan Excel. Itu terkait dengan standar deviasi. Sekarang kita lanjut lagi. Nilai minimum, nilai maksimum, nilai median ya, nilai tengahnya, dan lain sebagainya bisa kita dapatkan. Kemudian data yang kita peroleh bisa jadi datanya ini tidak berada dalam range yang sama. Contohnya bagaimana? Contohnya ini. Saya punya nilai tadi apa? Engine size. Kita comparing dengan highway MPG yang Y. Nah, di sini kan range-nya berbeda. Kalau engine size ini di antara berapa? 60 sampai dengan 100, ada yang 200 ya, sampai dengan 200. Sementara yang Y ini berbeda, hanya puluhan. Nah, ini kan range-nya berbeda. Tapi sebenarnya nggak terlalu signifikan ya perbedaannya. Tapi kita lihat yang data hard sebelumnya. Nilai kolesterol ini di angka 200-an contohnya, 100 sampai 400. Sementara nilai usia ini di antara range 1 sampai dengan 70. Artinya kan di sini ada perbedaan range ya yang cukup jauh. Nah, kita bisa normalkan data tersebut dengan berbagai teknik normalisasi data. Seperti itu. Tekniknya apa saja? Yang paling mudah adalah simple feature scaling. Dengan mendapatkan nilai maksimum dari suatu variabel, setiap data point akan dibagi dengan nilai maksimum ya. Contohnya gimana? Kita coba ya di sini. Bisa hapus dulu. Sebentar ya, saya izin dulu 1 menit. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di sini. Ya, kita lanjut lagi. Nah, jadi misalkan gini, kita lanjut lagi ya. Kita ingin mendapatkan nilai yang dinormalkan, yang Q dengan yang Y misalnya, contohnya. Oke. Kita ambil dulu ya, yang Q, Y, sama Z ya. Silakan dikopikan. Buat satu lembar baru, ya langsung paste aja. Kemudian kita kasih kolom name. Tadi ini adalah engine size. Sebelahnya adalah apa tadi? Bentar. Highway MPG. Dan di sini adalah price. Nah, ini data kita ya. Bisa kita remove ya beberapa yang
missing value ini tanda tanya ini adalah missing value, bisa kita remove, kita delete aja datanya. Cek lagi mana yang missing value lagi. Oh, ini missing value nih, delete. Ya, ini contoh. Nah, dah. Oke, nah sekarang kita punya 2 independent variable dan 1 dependent variable yang akan kita lakukan analisa nanti ke depannya. Tapi kita normalkan dulu misalnya yang engine size-nya. Kita normalkan engine size normal dan PG normal. Ya. Normalkan ya datanya. Baik, untuk menormalkan data ada banyak caranya, tapi yang kita bahas di sini ada 3 ya. Ada 3 cara menormalkan data. Cara yang pertama adalah kita bisa menggunakan teknik simple feature scaling, di mana setiap data point akan dibagi dengan nilai maksimum dari variabel. Misalnya gini, nilai maksimumnya adalah 200. Jadi setiap data point yang mendekati nilai 200, ya kan dibagi dengan nilai maksimum tadi. Maka akan menghasilkan nilai yang mendekati 1. Sebaliknya, kalau misalnya kita memiliki nilai yang jauh dari nilai maksimum, misalnya 10 misalnya, maka dia akan mendekati 0, gitu ya. Nah, sekarang kita coba tes ya. Kita buat rumusnya. Tadi apa? Nilai maksimum dari A2 sampai dengan A berapa sih? 202. Nah, ini nilai maksimumnya. Kemudian setiap data poinnya kita kasih ini seperti ini ya. Setiap data poinnya berarti A2 dibagi dengan nilai maksimum. Oke. Kita tarik semua. Benar nggak? Ya, benar ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang nilai normalnya adalah 1. Ini 1 kan hasilnya. Kenapa dia 1? Karena row ke-48 inilah nilai maksimumnya 326 dari semua data. Benar ya? Jadi setiap data point misalnya 326 dibagi dengan nilai maksimumnya dari kolom ini 326 juga, berarti 326 dibagi 326 adalah 1 gitu. Tapi ada juga yang nilai minimum yang sangat kecil. Coba kita lihat. Cari yang 0,0 ada nggak ya? Atau 0,1. Nah, kita lihat yang 0,2. Nah, kenapa ini 0,2? Karena nilainya kecil, 90 gitu, dibandingkan dengan yang lain. Kenapa ini nilainya 0,7? Karena 258 mendekati 1 ya. Ini normal nilainya. Range-nya kita ubah di antara range 0 sampai dengan 1, tetapi tidak menghilangkan identitas dari data kita. Ya. Ini cara yang pertama, simple feature scaling. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan nilai min-max. Ya. Jadi min-max ini rumusnya, data point dikurangi dengan nilai minimum, dibagi dengan nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Oke. Sekarang kita coba ya. Berarti data point yang C ya, kita coba C yang B2 dikurangi dengan apa tadi? Nilai minimum dari B2 sampai dengan B202 ya. Ini dibagi dengan, kalau bisa dikasih kurung seperti ini. Dibagi dengan nilai maksimum dikurangi dengan minimum. Oke, kita copy yang ini. Maksimum dari B2 sampai B202 dikurangi dengan nilai ini. Oke, sekarang kita sudah punya hasilnya seperti ini. Kita tarik. Ya, ini contohnya. Oh, salah. Sebenarnya saya nggak terlalu mahir juga dengan Excel.
Ada keyword-keyword yang bisa buat cepat, nanti boleh diulik ya. Nah, kita dapatkan nilainya, contohnya seperti ini. Oke, kita lihat sekarang. Nilainya 1 kalau kita lihat, ya ini. Berarti ini adalah nilai maksimumnya, 54, ini nilai maksimumnya, mendekati 1. Kemudian yang nilainya 0, 16 di sini, ini adalah nilai minimumnya, ya. Nah, artinya sama dengan menggunakan min-max scaling, ini juga mengubah range di antara 0 sampai dengan 1. Kemudian simple feature scaling juga sama, 0 sampai dengan 1. Ya, ini pendekatan yang kedua. Pendekatan yang ketiga, kita bisa menggunakan Z-score ya, dengan nilai standar deviasi yang kita libatkan. Nah, nanti juga akan menghasilkan range baru ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf agak sedikit belok. Apakah ada kondisi khusus untuk menentukan metode mana yang digunakan? Ya bisa. Misalnya gini, kapan kita menggunakan Z-score? Nah, Z-score di sini kan kita melibatkan standar deviasi. Artinya kan tadi karakteristiknya adalah kita bisa mengetahui seberapa upper dari min gitu, dan juga seberapa lower dari min gitu, kalau kita menggunakan Z-score. Kapan kita menggunakan simple feature scaling? Ya, karena hanya dibagi dengan nilai maksimum ya, untuk menentukan range di antara 0 sampai dengan 1 gitu. Itu juga bisa. Atau kita ingin mengubah nilainya di antara minus 1 sampai dengan 1, itu juga boleh. Tergantung pendekatan yang kita gunakan. Saya nggak hafal semua pendekatannya, tapi masing-masing cara menormalisasi data itu ada ya cara. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Baik, kalau tidak ada kita lanjut lagi ya. Sejauh ini bisa dipahami nggak? Atau masih ada yang bingung? Boleh di-share. Paham kira-kira? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, boleh kita lanjut lagi ya. Ya, berikutnya adalah korelasi. Nah, ini salah satu tujuan dari pendekatan deskriptif adalah menentukan korelasi atau hubungan di antara variabel ya, dua variabel atau lebih. Nah, di sini biasanya yang kita cari adalah hubungan di antara independen dan dependent variabelnya. Nah, sebagai contoh, misalkan saya ingin mengetahui hubungan di antara variabel engine size dengan price. Ya, jadi, kenapa kita harus mengetahui hubungan di antara variabel? Karena gini, bisa jadi dari seluruh variabel ini tidak ada korelasi yang kuat terhadap harga jual mobil, misalnya gini. Ternyata horsepower ya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga mobil yang tinggi gitu. Artinya kan kita bisa abaikan nanti ketika dalam pemodelan dengan regresi.
beberapa variabel yang tadi ada berapa, sekitar 24 variabel, tidak akan kita gunakan semua dalam pemodelan regresi kita nanti. Misalkan hanya 3 variabel yang kita ambil, engine size misalnya, MPG-nya, dan satu lagi misalnya horsepower misalnya, hanya 3 variabel. Variabel lainnya sisanya tidak ada korelasi, ya berarti bisa kita abaikan dalam melakukan analisa, gitu, dalam melakukan pemodelan dengan regresi nantinya. Jelas ya? Nah, sehingga kita harus melakukan analisa sederhana, ya, salah satunya dengan korelasi untuk menentukan hubungan di antara variabel. Misalnya engine size dengan price, ya kita lakukan korelasi. Kemudian lagi misalnya horsepower dengan price, ya, MPG dengan price, kita harus lakukan korelasi. Nah, secara sederhananya ya, korelasi ini saya senang dengan situsnya Math is Fun, ini mudah untuk dibaca ya, silakan bisa dibaca nanti. Nah, secara konsep gini, kita akan menggunakan tekniknya namanya percent correlation. Jadi ini adalah salah satu teknik statistik ya, untuk membuktikan hipotesis kita atau dugaan. Tadi sempat ada yang mention H0 dan H1 ya, ini benar. Ini adalah hipotesis. Hipotesis adalah dugaan. Dugaan yang bisa kita, jadi dugaannya gini misalkan. Contoh ya, sebelum ke sini kita ambil variabelnya 2 ya, engine size dengan price. Saya copy buat lembar baru, silakan bisa dicoba. Nah, sekarang kita akan buat diagram, klik insert, kemudian recommended chart, pilih scatter, ya, pilih scatter plot. Nah, sekarang kita sudah punya scatter plot, ya. Terus atau jangan ini, sebentar. Kita kopikan 3 aja, tiga-tiganya kita kopikan. Ya, sekarang kita A dan C ya, klik insert, kemudian recommended chart, scatter plot. Nah, ini scatter plot itu suatu chart yang tersusun atas sumbu X dan sumbu Y. Ya, sumbu X-nya di sini adalah engine size dan sumbu Y-nya adalah price. Ya, kita mapping, jadinya seperti ini trennya. Sekarang kita lihat komparasinya antara MPG dengan price, klik insert, kemudian recommended chart, scatter plot. Nah, cara bacanya gini, ini secara hipotesis ya, atau dugaan saya nih. Kita belum buktikan dengan statistik. Kalau kita lihat, yang ini adalah engine size ya, dengan price. Nah, kalau kita baca secara sederhananya seperti ini. Ukuran mesin mobil yang tinggi berpengaruh secara positif terhadap harga jual mobil yang tinggi. Benar ya? Secara hipotesis, kita lihat di sini. Misalkan ukuran mesin mobilnya 61, harga jual mobilnya 5.000. Naik lagi. 97 $9.400, naik lagi. Ukuran mesinnya 130, harga jual mobilnya 16.000, naik lagi. Ukuran mesinnya 183, harga jual mobilnya 25.000, dan seterusnya sampai dengan di ujung. Ukuran mesinnya 304, harga jual mobilnya adalah 45.000. Nah, artinya kan di sini secara hipotesis dugaan awalnya adalah seperti itu. Ada korelasi di antara engine size dengan price. Contohnya. Satu lagi ya, kalau kita lihat yang ini adalah MPG. Ya mungkin saya nggak paham juga ininya apa ya. Kita misalnya ini adalah emisinya ya. Misalnya semakin high eco ya, dia emisinya bagus gitu kan. Nah, rendah ya. Semakin dia rendah, maka harga jual mobilnya tinggi. Kalau kita lihat di sini, benar ya, ini rendah. MPG-nya 16, harga jual mobilnya 45.000. MPG-nya 22, harga jual mobilnya 30.000. Seterusnya. MPG-nya 54, semakin besar kan MPG-nya, semakin rendah harga jual mobil. Nah, di sini juga sama.
ada korelasi, tapi yang di bawah ini secara negatif, yang di atas secara positif. Analogi lainnya gini, misalnya, saya punya data penjualan es krim, misalnya, ini aja ya, ini data penjualan es krim kalau salah. Nah ini ya, kita mau mengetahui apakah benar korelasinya, misalkan cuaca yang panas dengan penjualan es krim yang naik gitu, dan cuaca yang dingin dengan penjualan es krim yang turun. Itu kan hipotesis gitu kan. Nah, kita bisa petakan dengan menggunakan plot seperti ini, diagram. Setelah itu baru kita buktikan secara statistik. Salah satunya adalah dengan teknik korelasi. Nah, nanti kita akan coba dengan korelasi ya, sederhana di Excel. Dengan korelasi kita bisa menentukan apakah kedua variabel tersebut ada korelasinya secara positif atau negatif, atau tidak ada korelasi. Nah, kalau misalkan hasil percent correlation-nya dia mendekati 1, artinya ini perfect positive correlation. Kemudian kalau di bawahnya dikit high positive correlation, low positive correlation. Kalau mendekati 0, 0,1, 0,2, minus 0,2, itu artinya tidak ada korelasi di antara dua variabel tadi. Ya. Atau misalkan kalau nilainya mendekati min 1, berarti ada korelasinya secara negatif. Oke, sekarang kita kembali ke Excel. Hipotesisnya ini ada korelasi secara positif, yang ini secara negatif. Nah, sekarang kita akan coba buktikan dengan menggunakan statistik ya. Di Excel sudah ada rumusnya, namanya Corel. Ya, silakan bisa digunakan, misalnya A2 sampai dengan A202, titik koma, kemudian C2 sampai dengan C202. Nilainya adalah 0,87. Tadi mendekati 1. Karena mendekati 1 ya, atau mendekati 0,9, maka secara statistik engine size dengan price ada korelasinya secara positif. Gitu. Kita lihat sekarang yang MPG. Sama gunakan rumus Corel. B2 sampai dengan B202. Kemudian C2 sampai dengan C202. Minus 0, MPG dan price, artinya secara negatif ada korelasinya gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini dengan menggunakan rumus Corel ya. Kalau perhitungan manualnya nanti bisa diikuti rumus di sini. Nah, ini rumusnya ya. Ini setelah ini kita hitung secara manual ya. Caranya hitung min, kita subtract ya, kita kurangi antara data point dengan min, simpan di variabel A, data point dengan min, simpan di variabel B. Kemudian kita hitung A dikali dengan B, ya ini dikalikan. Kita hitung A kuadrat, B kuadrat, kemudian jumlahkan semua. Kemudian hasil penjumlahan ini dibagi dengan akar dari ini dikali dengan ini. Gitu ya. Ada yang mau ditanya? Silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang masih bingung, boleh ditanyakan. Baik, kalau tidak ada kita hitung ya sekarang. Ini saya geser dulu. Oke, ini saya hapus saja. Nah, sekarang kita mau hitung dulu yang engine size ya, engine size. Ini dengan ini ya. Tadi apa aja katanya? Ada A, ada B, A kali B. Oke, kita tulis B, A kali B, kuadrat, B kuadrat ya. Sekarang langkah awalnya adalah kita hitung dulu min-nya dulu ya. Min-nya kita bisa hitung average dari A2 sampai dengan A202. Oke. Min-nya kita sudah dapat di A203 ya. Kemudian kita hitung lagi di sini, katanya apa? Kita kurangi setiap data point dengan ini data point 14,2 dikurangi dengan 18,7. Oke, kita hitung. Berarti A2, oh salah, yang tadi ini juga belum. Oke, sekarang kita hitung A-nya, setiap data point berarti A2.
Tadi gimana? Dikurangi ya langsung. Dikurangi dengan A203. Oke, ini hasil pengurangannya. Benar ya. Nah, kemudian lakukan hal yang sama. Untuk yang B-nya adalah price ya. Berarti C2 dikurangi dengan C203. Silakan bisa diikuti juga. Saya agak cepat ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. A dikali dan B, ini kali ini ya. Berarti D2 dikali dengan 2. Oke, kemudian tarik lagi. Oke. Kemudian A kuadrat. A kuadrat berarti D2 dikali dengan D2. Oke. Terakhir yaitu B kuadrat, yaitu E2 dikali dengan E2. Ya, sama ya. Kita tarik lagi. Ikuti aja rumusnya yang di Math is Fun. Nah, kita sekarang sudah dapat. Langkah berikutnya adalah kita katanya ini dijumlahkan ya, jumlahkan semua. Oke, kita jumlahkan. Berarti sum dari F2 sampai dengan F202. Hal yang sama dengan G dan H. Kenapa ini? Ya, kita coba dulu ya, atau benar atau salah. Kemudian kita hitung A dikali dengan B, tadi yang sudah dijumlahkan. Dijumlahkan atau dirata-ratakan ya, kayaknya dirata-ratakan deh. Average. Oke. Ya, kita tes average. Ya, kita tes. Oh, coba jumlahkan dulu. Kita jumlahkan dulu. Oke, sekarang kita coba hitung. Tadi katanya ini A kali B, jumlah dari A kali B dibagi dengan akar dari A kuadrat dikali dengan B kuadrat. Ya, kita coba. Berarti F203 bagi dengan akar itu rumusnya adalah SQRT, square root dari G03 dikali dengan A203. Coba. Nah, benar ya. Jadi di sini isinya ternyata sama gitu kan. Coba kita menggunakan rumus Corel. Corelnya dari A2 ya, A2 sampai dengan A202, kemudian C2 sampai C202. C202. Oke, sama nilainya. Nah, artinya ini langkah menghitungnya, kalau panjangnya seperti ini, kita hitung. Tapi sebenarnya di Excel sudah siapkan rumusnya namanya Corel, dan hasilnya sama. Yang kita lakukan dengan Corel itu sama. Silakan kalau ada pertanyaan. Sejauh ini bisa memahami atau mengikuti nggak? Halo, bisa dipahami kira-kira?
Ada kendala nggak? Ini nyimak semua ya, bisa ya? Kalau ada yang nggak bisa, tolong diinfokan. Ada yang sudah berhasil? Siapa aja yang sudah berhasil? Ada yang sudah berhasil kah? Ada kendala atau ada yang sudah berhasil atau ada yang belum mengerjakan? Silakan boleh di chat ya, kita ini dulu, survei dulu gimana pemahamannya. Oke, nah sekarang kita latihan ya, silakan dalam waktu 30 menit. Bisa coba data lainnya. Data lainnya adalah data yang prediksi rumah. Ya, silakan dicoba data prediksi rumah yang house price regresi ya. Nah, itu silakan bisa dicoba ya, tadi yang di Kaggle. Lakukan hal yang sama seperti yang kita coba tadi dengan data penjualan mobil. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri kelasnya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan bisa dikerjakan. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan, di chat aja di grup peserta. Oke, mungkin itu dari saya untuk pagi hari ini. Nanti ketemu lagi di jam 10 dengan instruktur yang berbeda ya. Nanti akan diinfokan oleh panitia. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.